Terima kasih, saya menyapa lebih dahulu Dream. Apa kabar hari ini? Feeling hari ini? Feeling Dream gimana? Chance gimana? Baik, kita akan memulai sesi talk show terlebih dahulu. Halo sahabat Bareta, saat ini sahabat Bareta sedang bersama kami di program musik, ngobrol seru dan asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta ditemani oleh saya Aprilia dan hari ini kita akan membahas topik yang istimewa di luar dari biasanya yang unik untuk diperbincangkan, yaitu kisah perjalanan pemulihan dari seorang rekan kita disc jockey yang struggle untuk masa penggunaannya di masa lalu, dan saat ini beliau telah benar-benar bangkit dan bersinar. Obrolan kita hari ini tentunya akan sangat menarik, jadi saya akan mengajak seluruh sahabat Bareta dimanapun Anda berada untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kita hari ini melalui platform media sosial kami dengan mudah. Silakan sahabat Bareta bisa mengakses www.radiobareta.com di menu testimoni, dan juga sahabat Bareta bisa mengakses layanan kami di WhatsApp nomor 0877 77165162. Jangan lupa kami tunggu sahabat Bareta untuk berpartisipasi, bertanya langsung dan berbagi pengalaman tentunya. Sahabat Bareta dimanapun Anda berada, edisi musik hari ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dalam bagaimana proses pemulihan dari seorang narasumber kami yang sampai saat ini telah berhasil pulih dan produktif selama 10 tahun ya bro. Bagaimana nantinya kisah-kisah dalam menjalani 10 tahun bersama tentunya hadir juga bersama kita Bapak Kepala, bukan hanya sekedar Bapak Kepala hari ini. Kami mengundang Bapak duduk sebagai kanselor dan pendamping pemulihan tentunya, yang kita sebagai beberapa teman hadir konselor di sini tentunya butuh sharing dari Bapak bagaimana pendampingan, apakah terlalu sulit atau bagaimana dinamikanya dalam mendampingi klien. Seperti yang kita ketahui, Bro Lexo menjalani rehabilitasi dari Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido di Bogor ya bro ya, dan sampai saat ini telah aktif produktif menjalani profesi sebagai disc jockey gitu ya, tentunya di dunia hiburan, yang mana kita akan menjadi langsung pertanyaan besar, bagaimana bisa, bagaimana dengan stigmanya dan lain sebagainya. Kita akan berdiskusi langsung dengan Bro Lexo dan Bapak Kepala selaku kanselor pada masa itu. Langsung saja kepada pertanyaan pertama, Bro. Kenapa bisa rehabilitasi dulu? Bagaimana keadaan Bro Lexo secara singkat waktu itu, kenapa bisa memutuskan sampai program rehabilitasi itu sendiri, Bro? Tes, pagi, halo semuanya. Untuk menjawab pertanyaan pertama itu, kenapa saya ada kepikiran untuk mau rehab? Gak ada sih, gak pengen rehab. Waktu pertama kali gak pengen rehab, ngapain, enak. Jadi waktu pertama itu saya gak ada kepikiran sama sekali mau rehab. Nggak ada, cuman dia intervensi dari keluarga. Jadi terutama dari ayah yang menanyakan saya, ya karena kedapatan kan, karena saya dipaksa untuk tes urin, dan akhirnya ada banyak tuh zat-zat yang muncul. Di saat itu akhirnya saya diintervensi oleh keluarga, dan akhirnya saya dipaksa untuk menjalankan rehab gitu. Berarti seperti halnya survei ilmiah yang beberapa jurnal ilmiah menyatakan bahwa sebenarnya keinginan pertama untuk rehabilitasi tidak datang timbul dari hati nurani kita sendiri. Kita biasanya dikondisikan oleh suatu keadaan, dorongan dari keluarga, orang tua, demikian ya bro. Berarti pertama kali datang itu tidak mau rehab sama sekali ya bro? Ya iya, saya ditanyain, kamu kan
udah rusak nih katanya hidup kamu harus rehab, katanya biar sembuh. Saya kan pikir rehab enak kayak di film-film gitu, baju putih mau minum apa, ya mana tahu masuk dibotakin begitu, kaget lah. Disuruh bawa apa macem-macem lah, disuruh bawa cuntang, terus saya udah bawa baju sekoper cuman boleh bawa 3 kan, kaget juga sih. Makanya kalau saya nggak mau rehab awalnya, pas hari pertama injak ke Lido juga itu juga langsung mau split kabur. Ya, jadi kalau ditanya saya nggak ada kemauan mau rehab awal karena kan masih di dunia yang begitu ya. Penolakan diri, acceptance level 0 gitu lah ya bro, Nol. atau minus. Minus 20. gitu ya. Jadi penerimaan diri minus. Saya tambahin ya, bahkan dia sampai tadi masuk CIC. Nah, coba mungkin diceritain tuh. Baik. CIC itu Crisis Intervention Center, ya, di mana klien tuh sedang krisis, dia masuk ke dalam ruang khusus yaitu CIC. Baik, terima kasih. Kemudian kalau penolakan dengan sebegitu keras, penerimaan diri yang sampai dengan minus, titik balik di program itu apa bro? Nah titik balik di program ini sih sebenarnya tidak terjadi di dalam proses rehabnya sih. Di dalam itu kan TC ya, di dalam TC-nya sih memang banyak belajar. Cuman seperti tadi Pak Bambang sebutkan itu di situ cuman sebagai ya preparasi aja lah. Untuk ya mempersiapkan diri kita untuk kembali lagi ke dunia yang memang sebelumnya kita ada di situ. Nah titik balik saya sih di saat saya keluar, saya tuh mengalami depresi berat. Nah nggak tahu gimana mungkin setelah putus kali ya, namanya putus nggak pakai terus. Nah itu datang tuh mulai itu kan kita kan kalau pakai sebenarnya kan tanda tangan kontrak tuh sama setan. Kontrak tapi kan nanti dibayarnya belakangan. Nah itu ya pembayarannya tuh pas di belakang pas kita keluar. Nah mulai datang anxiety disorder, depresi berat, rasanya kayak hidup saya tuh udah nggak ada artinya. Nah itu mulai di situ. Jadi saya tuh memerangi sakitnya itu selama 2 tahun tuh. Nah di situ saya udah mulai di situ saya pikir nih nggak bisa nih kalau misalnya pakai lagi karena kan begitu lagi. Nah titik baliknya sih untuk memerangi dari kerusakan efek dari narkoba itu setelah saya keluar. Nah itu titik baliknya di situ. Berarti pasca rehabnya itu malah bertubi-tubi diserang secara psikis ya bro ya? Iya betul. Bukan hanya sekedar kaget, cemas, tapi lebih ngerasa lebih jauh lagi, lebih jauh, dalam lagi kejatuhan secara mental ya bro. Betul. Terus momen ketika memutuskan untuk oke, aku akan melanjutkan nih walaupun sesulit ini gitu. Maksudnya melanjutkan pemulihannya. Melanjutkan pemulihannya. Ya karena di saat itu gak ada pilihan lain selain untuk berhenti gitu. Memang sih pas ya saya boleh ngomong gak sih, pas keluar dari rehab langsung saya pakai lagi. Langsung pada hari itu juga keluar hari Kamis, Sabtunya saya langsung berkumpul lagi dengan partner in crime, dengan teman-teman yang sebelumnya pakai lagi. Tapi karena berhubung mungkin, nah di sini ada kembali lagi ke spiritualnya mungkin sebelum saya masuk, saya memang ada disuruh sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kamu bersumpahlah sama ayah kan sebelum masuk. Kamu bersumpah, coba bersumpah bahwa kamu tuh jangan pakai lagi. Nah saya pada agama saya waktu itu, saya bersumpah, saya nggak bakal pakai narkoba lagi. Tapi pas saya keluar kan, saya langsung pakai tuh. Nah itu langsung ke rasa cemas dan ketakutan, nyesal itu langsung keluar. Ya kayak akhirnya dari sejak itu tuh nggak pernah sembuh. Kayak gimana sih, kayak kekencengan cuman nggak berhenti-berhenti. 24 jam nonstop rasanya seperti itu. Jadi ya dengan seperti itu kayaknya udah nggak mungkin ada rasa pengen pakai lagi karena kan sudah pakai sekali coba tuh. Nah dari sejak itu udah nggak berani lagi gitu karena ya mungkin Tuhan masih sayang sama saya kali ya, dikasih nggak tahu apa dimasukin ke badan. Saya rasa seperti itu gitu. Berarti kalau boleh ini menyimpulkan titik baliknya malah di dari dukungan orang tua, secara spiritual gitu, pernah berjanji gitu itu. Dan nggak mungkin sepertinya mengingkari janji itu lagi gitu ya bro. Oke, kemudian dalam kan itu setelah keluar bahkan langsung ketemu partner in crime, kemudian terjadi slip sekali pakai gitu ya bro. Kemudian ada penyesalan dan lain sebagainya. Setelah itu bro, ketika kita terpanggil, aku harus mencoba lagi, ya kan? Mencoba. Ada rasa kangen nggak bro? Pakai. Nah itu dia untungnya. Pas saya baru keluar itu langsung saya slip ya. Saya slip akhirnya pakai sekali dan setelah itu tuh bener-bener rasanya nggak enak banget sih. Udah nggak dapet nikmatnya mungkin ya karena itu tadi saya langsung dikasih kayak bener-bener depresi itu nggak enak banget deh bro, nggak enak. Asli kayak berasanya kayak ada
kayak ada kekuatan lain yang mau masuk ke badan saya gitu loh. Jadi saya berasa badan saya itu berat gitu. Jadi dari situ sih saya udah nggak pernah, saya langsung menjauh tuh dari komunitas yang memang saya pemakai kan. Jadinya saya langsung menjauh karena saya nggak mungkin saya mau pakai lagi karena saya aja belum sembuh gimana. Kecuali kalau waktu itu dikasih sembuh dengan gampang ya. Jadi saya di situ sih. Saya tetap kembali lagi ke depresi yang saya perangi itu gitu loh. Berarti saat-saat di luar ketika terjadi hal yang sleep, kemudian kan perasaan itu yang jatuh pertama kali ya, depresi. Yang Bro Lexi akses siapa bro untuk mencari bantuan ketika di luar? Gak ada, ya karena mungkin kan gak bisa tenang tuh, duduk Iya. aja gak bisa. Kayak orang gila aja, gak bisa duduk tenang harus berdiri. Berdiri nanti harus duduk lagi, tidur juga gak bisa. Kayak begitu, kayak ya udah kayak gimana sih, kayak kalau istilah kata dalam itu kan basian ya, Iya, basian yang basian. non-stop gitu loh, nggak berhenti basiannya, seminggu juga tetap segitu. Jadi saya nggak ada bantuan lagi, orang tua juga nggak ngerti, kan nggak ada yang pemakai. Iya. Terus saya kasih tahu teman juga disuruh pakainya Xanax, obat tidur ya. Terus akhirnya saya mencari bantuan profesional ke dokter psikolog, sama dipreskripsikannya juga Xanax. Obat gitu, gila, antidepresi. itu obat ya kayak gitulah, obat gila ya. Kan karena kita dinyatakannya kemarin apa sih divonisnya bipolar disorder. Jadi kamu mengalami bipolar disorder. Jadi kamu harus makan obat ini ya. Obat saya baca di internet obat gila sih. Ya cuman ya saya makan, cuman ya gitu, tetap berkelanjutan. Tetap berkelanjutan. Oke. Ngomong-ngomong berapa lama bro waktu itu menjalani program di Lido? Kalau di Lido untungnya 4 bulan sih dapatnya ya. Tapi 4 sekarang bulan, gitu. merasa 4 bulan kurang juga, kangen juga sih. Cuman gak pengen jadi presiden, cuman ya apa yang saya pelajarin di situ, apa yang saya rasain kusyuknya gitu. Semua dapat di Lido 4 bulan sih saat 4 itu. bulan. Dari 4 bulan berproses di rehabilitasi, kalau Bro Lexo sendiri bagian mana yang dari program yang Bro Lexo ingat sampai sekarang, kemudian jadi aku awal perubahan positifnya gitu bro? Yang saya ingat dulu sebelum saya masuk tuh songong, sombong. Oh songong. Ngerasa diri tuh kayak di atas angin lah pokoknya. Mungkin efek dari narkoba juga kali ya. Efek kan merasa kita kan manusia super. Iya. Tapi setelah masuk tuh saya pernah, nggak tahu di sini masih ada blast nggak sih? Pas di TC Direction. blast dari Ya. peer to peer sesama peer ya. Saya to pernah di blast 17 orang gitu sesama ini, terus ya di situ ya saya banyak belajar lah, kan kita di situ juga bukan sipil aja di saat saya itu ya, ada banyak PNS juga, polisi, tentara, banyak lah gitu ya. Once you are junkie ya semua sama, kita jatuh di lubang yang sama ya udah kita jadi sama aja gitu, mau ya di situ saya belajar banyak untuk kesederajatan sesama lah gitu. Tidak ada status sosial di bawah-bawah ya. Nggak ada ya, walaupun status pekerjaan juga nggak bisa ya. Bandar juga ada di dalam, cuman ya semuanya nangis di dalam ya, nggak ya sama. Ya udah lu mau siapa juga tetap aja nangis, botak nangis juga. Ya jadi di situ ya kita ngerasa oh ternyata saya sama aja sama dia, mau dia polisi kek, mau dia tentara kek, mau dia bandar kek. Ya namanya kita emang lagi butuh pertolongan ya seperti itu. Tapi di situ kan kita saya kan masih menolak. Oh ini apa sih ini? Itu masa saya nggak bisa telepon keluarga, nggak ada apa, masih penolakannya masih tinggi. Cuma pas keluar ya saya jadi lebih ternyata semua tuh sederajat lah. Berarti melalui fase primary bro, ya kan? Primary itu kan yang semua ada. Ya, dulu semua ada. masih ada detoksifikasi dulu detox. yang digabung ya sekarang. Entry Entry unit. unit, habis itu entry unit, habis itu baru primary. Primary. Oke. Pas primary itu saya dapatnya yang 3 bulan berarti. Berasa nggak enak banget ya bro? Ya kayak 30 tahun, kan nggak ada handphone. Ternyata masih ada handphone nggak sih? Tapi saya sempat nanya sih, dulu masih ada rokok. Iya, dulu masih ada nikotin. Tiga batang nikotin break, tapi ya tetap aja. Habis itu nikotinnya nggak boleh diumpetin, nggak boleh dilanjutkan. Lanjut kena juga sih. Cuman sekarang ya lebih ketat sih, lebih nggak ada rokok sih kayak berarti. Cuman ya bisa lah. Ada trik khusus nggak bro ketika menghadapi sekarang ini menghadapi peer pertemanan yang negatif gitu? Awal-awal sih mungkin kita bisa menghindar ya. Menghindar dalam arti kata, gue gak mau temenan sama si A, gue gak mau temenan sama si B, karena dia make. Cuman lama-kelamaan kan kita gak mungkin
ya bisa kan, maksudnya ini dunia ini kan dunia sosial ya. Ya kita tetap harus bergaul gitu loh. Jadi ya sebenarnya awal-awal mungkin kita bisa karena mungkin kitanya sendiri belum mantep, belum kuat ya kita menghindar dulu dan kita bikin circle atau kita cari circle yang lebih sehat lah. Yang kita tahu bahwa dia tuh nggak make, dia tuh cuma olahraga doang. Nah tapi setelah itu ya mungkin kita harus membenahin diri gitu loh. Kan nggak mungkin, siapa tahu dia si A, si B itu ternyata punya bisnis yang atau peluang bisnis atau peluang pekerjaan yang kan itu tidak ada limitnya gitu loh. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri aja sih. Dan kita nggak bisa pernah memastikan bahwa nggak ada rasanya daerah yang bebas dari narkotika ya, bro. Iya, Jadi dan, kita tetap harus awal-awalnya memang menghindar gitu ya, bro. Menghindar. Awal-awal Pasti saya menghindar, harus gitu ya. tapi kan karena saya memang kekeh. Awal saya udah pas masuk dari rehab, keluar rehab saya berhenti nge-DJ tuh. Cuman setelah saya keluar dari rehab itu saya berhenti 3 tahun, akhirnya saya didorong terus sama teman-teman sekitar bahwa kamu lebih bagus lanjut nge-DJ lagi, dan akhirnya saya mulai lagi. Dan kan pas saya mulai lagi saya kembali lagi ke pergaulan yang sama, circle yang sama, tempat yang sama. Nah di situ ya pasti kita harus siap lah, apalagi kita melihat sendiri gitu. Iya. Oh, pakai lagi nih gitu. Ya, cuman ya trik saya ya kalau kayak di agama Muslim kan ada nazar ya, sistem Iya. ada kayak nazar. Iya. Nah trik saya kan karena memang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya, saya bikin kayak nazar-nazar kecil lah gitu. Tuhan kalau saya nggak pakai, coba saya cuman ngomong gitu doang sih, iseng waktu itu saya cuman kalau saya nggak pakai karir DJ saya tolong naikin dong gitu. Ya tapi nggak tahu gimana ya, memang saya mungkin disayang kali ya sama dia. Ya tadi awalnya cuman main ngamen doang dari tempat kayak privat ke privat, akhirnya saya bisa dipanggil ke klub main atau apa gitu ya. Kan dari situ saya jadi mikir, oh emang inilah jalan saya gitu loh. Ya mungkin saya mau bagi ke teman-teman juga begitu, karena di saat itu kan pas kita keluar orang tua udah ngestigma kita junkie, semua pokoknya kita udah direndahkan banget lah. Ya saat itu kita lebih ke merenung ke diri sendiri gitu. Kita bikin aja nazar-nazar kecil gitu ya. Cuman nazarnya jangan, Tuhan saya mau sekaya Hotman Paris, ya enggak juga, kan susah juga gitu. Yang masuk akal lah gitu, yang kayak misalnya contoh saya bisa nggak bikinlah saya rajin olahraga gitu loh. Mungkin besok ada kemauan itu, karena kalau kita dengan itu ada kemauan untuk lebih bagus pasti akan didukung sih sebenarnya sih gitu loh. Motivasinya bagus banget, bro. Kita kembali ke Bapak Kepala nih, selaku profesional adiksi juga ya, Bapak mengawali karir sebagai seorang konselor gitu. Kalau Bapak melihat proses recovery dari Bro Lexo itu sendiri, pandangan Bapak seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Karena recovery ini sebuah proses ya. Jadi dia tidak dalam waktu yang singkat. Tidak ada konsep recovery itu instan. Tidak ada konsep recovery itu 1-2 hari, seminggu, setahun, tidak ada. Recovery itu long life journey, artinya memang sepanjang hayat. Konteks adiksi ya memang nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikelola. Kalau saya lihat DJ Lexo ini konsisten ya, satu konsisten, kemudian dia punya tadi disampaikan ada kayak semacam kayak personal goals. Kalau saya bisa misalnya berhenti, boleh nggak ditambahkan ke saya misalnya tadi dia bilang karir di DJ saya. Nah seperti itu, karena kita harus punya coping skill ya, mungkin teman-teman juga di layanan, di teman-teman klien juga belajar bagaimana coping skill setelah pulang dari rehabilitasi, itu yang paling penting sebetulnya. Rehab cuma 3-4 bulan, 6 bulan, paling lama 1 tahun. Tapi setelah itu apa? Sepanjang hayatnya itu yang PR terbesarnya. Kalau saya lihat DJ Lexo ini memang konsisten. Tidak selalu dia on top gitu ya. Kadang juga hit the bottom juga gitu loh. Nabrak ke bumi lagi, bahkan bumi paling dalam gitu ya. Tapi disitulah proses journey, proses pemulihan. Tidak ada yang instan, tidak ada yang singkat, waktunya tidak sebentar. Itu sepanjang hayat. Saya rasa itu, Sis April. Baik, terima kasih Pak. Kemudian apa tantangan terbesar Bapak pada saat melakukan pendampingan ya dengan klien Bapak yang sudah menjalani proses pemulihan di luar untuk mengubah tantangan yang tadi Bro Lexo sempat ucapkan mengenai stigma, bagaimana proses pendampingan Bapak?
Tantangan saya ketika menghadapi khususnya di Jelexo ya, waktu itu resisten terhadap program. Resisten terhadap program, pertama kali saya temui adalah sudah bermasalah. Di detox bermasalah, entry unit bermasalah, akhirnya CIC lah tempatnya gitu kan. Batu ya Pak ya. Nah di CIC itulah kita sebagai konselor adiksi profesional perlu memikirkan how to-nya gitu ya. Bagaimana caranya ketika klien kita resisten. Maka kita kenal dengan rolling with resisten. Bagaimana kita ngerolling. Nggak apa-apa dia resisten terhadap program, tapi bagaimana kita mulai pelan-pelan. Ya kalau tiap hari batu ditetesin air lama-lama bolong juga kan. Ya seperti itulah hati yang teman-teman yang lagi resisten. Saya yakin teman-teman family di semua awal muasal ya kalau saya tanya, adakah yang sini langsung nerima dengan hati yang tulus? Ada nggak? Mungkin jarang. Pasti denial ya. Denial kemudian rejection gitu ya, nolak gitu. Nawar time frame mungkin Pak. Nah tahu time frame-nya 6 bulan langsung blocking program, kemudian yang muncul adalah defense mekanismenya gitu kan, pola pertahanan dirinya. Akhirnya apa? Semua omongan konselor, pembina mental nggak ada yang masuk. Itu tantangan yang memang pasti dihadapi lah oleh para konselor-konselor adiksi. Baik di Balai Tanah Merah maupun dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin, saya mengingatkan kembali kepada sahabat Bareta yang berada di mana saja, yang ingin bertanya dengan narasumber kami, baik dengan Bro Lexo maupun dengan Bapak Kepala, untuk bisa silakan menghubungi kami di www.radiobareta.com melalui menu testimoni kami. Dan jangan lupa kami juga bisa menerima pertanyaan langsung melalui nomor WhatsApp kami di 087777165162. Baik, pertanyaan ke Bro Lexo lagi nih. Selama berada di balai rehabilitasi berarti belum ada kena perubahan positif gitu ya Bro, karena sepanjang itukah mulai dari detoksifikasi sampai dengan akhirnya primary gitu belum tersentuh hatinya gitu ya Bro? Di dalam programnya maksudnya? Di dalam programnya. Oh ada, pasti ada. Secara spiritual pasti. Secara spiritual memang semakin bertambah. Aku ya semakin kan di saat itu lebih banyak waktu untuk merenung, lebih kayak waktu dari jam makan siang ke makan malam kan memang ada beberapa kayak gathering, maksudnya kayak itu apa sih kayak ngumpul gitulah. Cuman dari jedah itu kan ada 1-2 jam ya kan nganggur gitu. Di situ kan di saat itu di Lido mungkin waktu itu di saat itu sekitarnya banyak pengajian gitu loh. Jadi ya banyak dapat ketenangan gitu, secara spiritual sih dapat sih gitu. Yang kemudian setelah pasca rehabilitasi, hubungan dengan keluarga boleh diceritakan nggak Bro? Seperti apa? Hubungan dengan keluarga setelah kita keluar rehab? Iya. Ya sama aja sih. Cuman ya tetap akhirnya dicurigain terus kita. Nggak ada habisnya pasti. Karena stigmanya kan udah tahu kita pernah masuk rehab dan ya hubungan dengan keluarga udah pasti kemanapun kita pergi pasti ditanyain terus. Mau kemana lu? Make lagi lu ya? Mana lu make lagi? Pasti ada kayak gitu. Kencang ya Bro ya? Sangat kencang sekali. Pasti sangat dijaga lah karena kan ya mereka care. Tapi justru saya mau tambahkan harusnya bersyukur kalau misalnya di sekitar kita masih ada istri atau orang tua yang masih ngingetin nih. Masih ngingetin. Nah, ada banyak pemakai teman saya juga maksudnya dari lingkungan yang dia tuh nggak ada yang ngingetin, nggak ada keluarga, nggak ada istri atau saudara, sanak saudara yang ngingetin, itu paling gawat. Dia akan make terus ya, judolnya terus make kan sambil main, nggak bakalan ngingetin. Temen juga buat apa ngingetin kamu? Teman mana yang ngingetin kamu? Nggak ada. Apa? Yang paling parah yang tidak ada keluarga gitu loh. Ya mungkin itu yang makanya harusnya bersyukur kalau misalnya jangan kan pasti kita di saat itu ya, saya juga, ini rese banget sih, ngapain sih nanya mulu, terus setiap kali kita dituduh kita nggak make. Lu make ya, pasti kan kita tersinggung. Padahal kita nggak make, tanggung aku make aja lah, toh dituduh juga, gitu loh. Itu yang sebenarnya sih, yang saya lihat sih paling bersyukur harusnya yang ada yang ngingetin gitu loh. Yang nggak diingetin nggak bakal bisa recover, susah, lebih susah lah. Mungkin bisa, tapi kan kesadaran diri sendiri dibanding sama orang yang ada yang ngingetin terus karena sayang sama kita beda gitu loh. Ya, jadi keluarga itu sebenarnya peran penting, walaupun sekarang ayah saya juga semua udah tua, udah nggak posisi diingetin lagi. Untungnya saya udah bisa lah gitu. Oke. Bro Lexo berarti karena semangat
atau motivasi utamanya dari sisi spiritual itu tadi, kemudian ada pendampingan dari keluarga, berarti apakah itu terus konsisten sampai saat ini dilakukan? Dari sisi spiritual, dukungan keluarga? Dari sisi spiritualnya ya tetap konsisten, karena saya lihat ya mungkin dia terus menjawab nazar-nazar kecil saya naikin nazar-nazarnya gitu ke yang lain-lain. Saya nggak pakai nih, cuman ya nggak semuanya terpenuhi juga, ya bukan berarti kita nanti misalnya kita ada personal goals terus ternyata nggak achieve nih. Iya. Memang karena kan memang kehendaknya Allah kan beda-beda kan, nggak selalu. Memang dia tidak akan memberikan apa yang kita minta, yang kita mau, tapi apa yang kita perlukan gitu loh. Jadi saya menyadari itu, cuman ya kadang-kadang ada yang kena gitu. Contoh seperti karir DJ naik, walaupun saya nggak terkenal kayak Panda gitu atau siapa ya. Ya cuman kan saya di atas rata-rata lah, saya mensyukuri itu. Dan dengan itu ya saya ya konsisten. Terus karena ya coba deh, saya rasa teman-teman juga pasti bisa sih, coba aja karena di luar sana udah gak ada lagi yang nanti yang nge-support kita gitu loh. Mungkin keluarga ngingetin tapi nyebelin juga gitu, cuman ya yang bisa dari diri sendiri gitu. Kita maksudnya kayak lebih ke inilah, kembali lagi kan ke diri sendiri ya, ke spiritualnya gitu loh. Apapun agama kita sih, bukan Muslim aja atau Kristen atau Buddha atau apapun itu gitu loh. Gimana bisa sabar sama keluarga, sama stigma keluarga? Itu pertanyaan banyak dari klien kita. Gimana sih bro bisa sabar? Ya itu nggak akan bisa sabar sebenarnya. Pasti akan tersinggung terus. Sampai sekarang pun kalau misalnya mereka ngobrol soal ini pasti kesinggung. Pasti kayak apalagi saya 3 tahun kemudian saya nge-DJ lagi. Ya kan pasti lu kayak saya juga pasti lah uji nyali gitu lu ya. pasti make lagi, nggak mungkin lu nggak make, orang enak kok gitu. Padahal kita sendiri tuh udah buat nazar, buat apa gitu kayak. Padahal tetap aja mau dibilang gimana supaya sabar ya, nggak usah dengerin, tutup kuping aja gitu. Kalau misalnya kita dengerin terus kuping panas, yang ada bawaannya ke pengen pakai lagi atau jadi kecewa gitu loh. Oh recovery gue sia-sia nih, nggak ada yang menghargai. Buat apa kita butuh validasi orang lain terhadap recovery diri kita sendiri gitu loh. Menurut saya sih seperti itu. Toh mereka juga nggak bisa bantu saya juga kok dalam, emang orang tua saya bisa terus-terusan sama saya 24 jam gitu. Lu make kan nggak mungkin. Kan diri kita sendiri gitu loh. Jadi lebih bagus kita nunjukin dalam arti kata ya memang kayak contoh ya dari segi fisik gitu. Kan dulu saya kurus banget Pak. Sampai kayak nenek sihir gitu. Jelong gitu kan. Ini nggak tidur, ya kan. Terus ya akhirnya saya dengan makan yang pola hidup yang sehat, makan teratur, akhirnya kan badan jadi lebih berisi. Nah itu kan kelihatan tuh. Dari situ aja sebenarnya orang tua udah kelihatan kita mau di stigma make atau enggak, sebenarnya dari tampang juga kan kelihatan gitu loh. Ya itu dirubah dulu fisik gitu. Jadi untuk sabar ya lebih bagus, kembali lagi pertanyaan Sis April tadi, untuk sabar sebenarnya bukan dari kata-kata, habisin energi doang. Enggak, gue nggak make. Capek bro, gak usah ngomong begitu, capek. Bikin dari ya sering olahraga, sering ikut aktivitas yang positif atau pengajian kayak atau apa kayak, atau yang bikin orang tua senang, tapi bukan untuk menyenangkan orang tua. Melainkan kita sendiri yang mau pulih gitu ya. Kita kan pilih aktivitas yang positif lah gitu loh. Itu aja sih kalau menurut akhirnya terjadi setelah aktivitas positif terjadi perubahan mindset juga ya Bapak ya. Jadi benar yang ada kita lakukan di program rehabilitasi, ternyata kelihatannya sih bangun tidur harus pagi, sholat subuh harus on time gitu, ibadah yang non muslim juga tetap harus ada kriteria-kriterianya gitu. Ternyata itu yang bisa membawa kekuatan dalam diri kita. Capek memang ya bro kalau misalnya kita harus berbuat buat orang lain gitu ya. Ya betul, ya maksudnya kita ya nggak usah berbuat untuk orang lain lah, nggak ada habisnya. Karena orang itu untuk memuaskan orang tua, memuaskan apa gitu nggak ada habisnya. Mendingan yang tadi itu kita set goal-goal kecil diri sendiri aja. Kayak misalnya contoh, biasa gue sholat subuh jam 6. Nah mungkin sholat subuh gue jadi jam tepat waktu, kan ada aplikasi tuh 4.40. Nah dari situ kalau besok gue kebangun dengan sendirinya, nah oke lah kalau gitu berarti emang Tuhan mau saya dekat dengan Tuhan, saya nggak make nih gitu loh. Kayak gitu aja sih. Kayak janji-janji kecil dengan sendiri aja sih, saya sih. Oke, berarti ke arah development recovery plan ya Pak, rencana sendiri-sendiri. Mungkin teman-teman yang sedang menjalani pemulihan di sini, ini jadi titik poin bahwasanya
tidak sekedar komitmen, pemulihan tidak sekedar komitmen gitu ya bro ya, yang diucapkan saya nanti setelah pulang dari sini akan pulih, tapi bagaimana kita menyusun rencana-rencana kecil terhadap diri kita sendiri yang nantinya akan timbul kekuatan dari diri kita sendiri untuk menjalani pemulihan demi pemulihan. Demikian ya mungkin. Iya bro. betul, nanti dengan sendirinya saya tambahkan pas kita kayak saya kembali lagi ke lingkungan yang memang rawan itu ya nanti ya dengan pencapaian yang kita dapat ya kita akan gak mau meresikukan itu gitu loh. Ntar kalau gue pakai lagi gue kembali lagi dong ke nol gitu kan, kita udah ada pencapaian kecil gitu loh. Sebab akibatnya udah masuk ke mindset ya bro ya. Akhirnya sampai ditawarin pun nggak mau gitu. Atau kita pura-pura aja bilang gue udah sakit ginjal bro, lu tawarin lagi keterlaluan lo gitu. Bikin aja yang sesuatu yang seperti itu nggak bakal dipaksa lagi gitu loh. Kalau saya sih biasa pakai begitu. Oh gitu ya. Berarti ada kalimat-kalimat menolak gitu ya. Tapi kan bohong demi kebaikan kita kan. Bro, gue udah kena liver nih, jangan tawarin. Abis ini gue masuk rumah sakit kan bisa. Kecuali dari sendiri yang pengen ya susah juga ngomong. Cuman kalau emang bener-bener mau nolak ya bohong aja. Harus tegas. Iya tegasnya. Kalau kan kadang-kadang temen susah. Enggak, udah gampang lah sini bro, santai, sprempi dulu. Ya kan bisa banyak yang kayak gitu. Banyak dong, karena kan awal-awal pasti gratis bro. Iya, iya. Pasti. Awal-awal masih begitu kan, cuman nanti ya itu tanda tangan kontrak. Iya benar, tanda tangan kontrak bahwa kita akan kembali lagi. Saat kita make itu sebenarnya kita lagi tanda tangan kontrak. Dengan keadaan yang dulu lagi, yaitu saya sebut setan. Kita tanda tangan kontrak sama dia. Kita tanda tangan kontrak, memang nggak mungkin ada pembayaran atau ada kerjaan atau enggak. Kontrak itu pasti dibayarnya di belakang hari. Nah itu setelah kita pakai itu kita menandakan kontrak untuk datangnya masalah-masalah yang dulu lagi yang udah pernah terjadi atau masalah-masalah baru. Itu keluarga lah atau apa duit lah, tabung gas kita jual lah, buat beli lah atau pinjem duit 50 ribu lah. Itu akan muncul nanti. Di saat kita ekonomi kita udah nggak bisa kekontrol lagi, pinjol di mana-mana. Nah itu tuh. Di situ kalian pasti akan ngerasain wah nyangkut lagi gua gitu ya di situ. Jadi mungkin di saat kita mau pakai kita pikir itu gitu loh. Saya selalu mikir itu kembali lagi ke sana gitu. Jadi saya nggak berani karena sekarang yang lagi semarak kan seperti itu. Memang kebudayaan yang dibikin sama orang yang mengedar kan seperti itu. Bukan cuma narkobanya aja gitu loh. Yang saya boleh tambahkan ya gitu loh. Buat apa muncul pinjol dengan riba yang sangat besar? Buat apa disesuaikan harganya dengan harga 1G 2G? Coba. Gitu masuk akal. Itu yang saya lihat seperti itu karena saya udah bisa melihat ke sana, saya lihat ini perbuatan dajjal nih buat apa gitu loh. Ya kan kita memerangi, sama kayak kita mau merangi kita dari diri kita sendiri lagi gitu loh. Ya bikin gol-gol kecil, ntar kalau udah kelihatan lama-lama kita bisa lihat lebih jauh. Oh ini merusak orang nih gitu loh. Itu sih. Mantap bro, nice. Kita geser ke Bapak Kepala. Bapak Kepala kalau izin dari ceritanya Bro Lexo itu sangat dinamis sekali ya permasalahannya. Bahkan saking dinamisnya berulang-ulang stigma itu lagi. Padahal kita sudah menambah hari abstinen. Kalau dari sisi pengalaman Bapak selaku konselor ketika mendampingi permasalahan klien yang bertubi-tubi, bagaimana konselor ini kan juga ketika nggak munafik ya Pak, kadang kita kok datang lagi, kok keluarga masih stigma lagi gitu, burnoutnya konselor. Bagaimana Bapak waktu itu mensikapi hal tersebut? Ya, stigma itu sesuatu yang alamiah gitu ya, sesuatu yang alamiah yang akan terjadi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngelawan stigma. Justru kadang stigma itu datang malah juga dari diri sendiri kok gitu. Jadi udah kayak nge-branding, kita sudah kayak ngasih kayak ngasih brand pada diri sendiri, gue ini pecandu. Gue nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ya udahlah karena gue sudah distigma oleh banyak orang sekalian aja gitu ya. Jadi yang kita kuatkan adalah kepada klien. Ya oke lah usaha kita kepada keluarga, kepada masyarakat, tapi tidak seberapa efektif gitu ya. Jadi saya merasa stigma ini adalah sesuatu yang alamiah, yang terjadi bisa kepada siapapun gitu loh. Kapanpun, dimanapun itu bisa akan terjadi. Justru yang perlu kita bentengi adalah kita nih, yang lagi menjalani rehabilitasi ini,
bahwa di luar sana stigma itu akan jadi labeling buat kita, akan nempel gitu loh, kayak perangkok gitu. Semakin kita mau ngelupas, semakin kita juga akan terluka gitu loh. Semakin kertas itu akan robek, lebih baik ya udah terima saja. Makanya ada jargon kan ya, bukan jargon ya, doa ya, to accept the things I cannot change. Apa maksudnya tuh? Untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Salah satunya apa? Anggap aja stigma nggak bisa diubah. Jadi saya kalau ngomong sama klien pada waktu itu ya, itu tuh kayak gitu. Stigma itu nggak bisa diubah. Salah satu yang doa kedamaian ya, to accept the things I cannot change, salah satunya adalah stigma. Jadi stigma itu nggak perlu dimusuhin, kalau datang ya udah terima aja, accept gitu ya, terima saja. Lalu ya kita sebagai seorang pecandu, pil pahit aja kita telan, masa cuman pil stigma nggak bisa kita telan? Telan aja sudah. Biar itu dicerna sama tubuh kita kenali sama seluruh sel darah tubuh kita, pikiran, perasaan kita menjadi yang biasa saja gitu loh. Karena itu akan jadi labeling, dan sampai kapanpun saya yakin DJ Lexo pasti akan di labeling. Saya ngeliat kalau di komen ya 98 komen yang lu posting terakhir tuh, itu kan malah kata-katanya banyak itu ya, banyak yang nggak yakin lah seorang DJ kok bisa nggak pakai narkoba. Underestimate gitu ya Pak? Karena labeling, karena stigma. Bahwa DJ itu pakai narkoba. Selalu. Padahal belum tentu, contohnya yang ada di depan family semuanya bahwa seorang DJ pun bisa nggak pakai narkoba kok. Dan nanti kita juga akan lihat bahwa untuk menikmati musik, ya nggak mesti pakai ekstasi gitu ya, nggak perlu pakai stimulan. Ya kita nikmati saja bahwa itu adalah sesuatu yang alamiah. Ketika kita mendengar sesuatu yang menyenangkan, kita akan menggerakkan badan. Kita dengar lagu yang syahdu kayak sholawat dan sebagainya, kita akan lebih tenang gitu ya. Jadi saya rasa bukan musiknya, bukan profesinya, tapi karena stigma itu jadi labeling gitu loh. Dan jangan kita terjebak pada labeling itu. Itu aja sih kalau saya sih ngomong pada klien begitu. Jadi sampai kapanpun lu akan di label, lu akan di stigma, ya sudah, jangki gitu. Jadi paket lengkap kayaknya ya Pak, keluar dari rehab udah pasti sama stigma gitu satu ya Pak. Paket lengkap, kita nggak bisa menghindari itu. Satu paket lengkap, lu keluar dari rehab jangan dianggap lu orang hebat, orang yang bersih, orang yang suci, kagak. Stigma itu akan nempel dan kita nggak bisa nyuruh orang berpikiran baik pada kita kan itu kan, ya bro ya. Betul. Kita nggak bisa pikir orang baik, ya sudahlah kita bikin label pada diri sendiri, saya adalah orang baik, saya tidak pakai narkoba, saya orang yang taat pada agama, saya taat pada orang tua dan lain sebagainya. Saya rasa itu, sister. Oke, terima kasih Bapak. Kita bergeser ke pertanyaan dari media sosial. Pertanyaan ini, saya Yudi dari Gresik, Jawa Timur, senang bisa mendengarkan siaran radio BNN. Mohon mau tanya, kalau rehab itu apakah ada kekerasan? Anak saya mau saya arahkan untuk rehab, tapi istri saya takut apakah anak saya akan diperlakukan dengan baik. Nah ini cocok kalau dijawab oleh Bro Lexo, saksi hidup yang saksi nyata dari rehabilitasi. Silakan Bro dijawab. Yang di saat saya waktu itu sih ya gak ada kekerasan sih ya. Yang ada juga kekerasan dari residennya ke konselornya karena mau kabur waktu itu, mau split ya. Tapi kalau dari segi medis, programnya ya pasti nggak ada karena kan itu sebenarnya TC jadi kan therapeutic community ya. Jadi lebih ke teman-teman. Jadi kalau menggerakkan klien sendiri untuk perkembangan klien sendiri gitu ya bro. Dan kalau dari saya sendiri sih di tempat yang saya dulu kan di Lido, itu kan pengawasannya ketat banget. Walaupun konselornya cuma satu, as a mayor ya. Tapi dari ini kebetulan sih residennya saling menghormati lah. Nggak, jadi untuk menjawab pertanyaan itu sih kalau yang balai sih, yang BNN kan saya nggak pernah yang di tempat lain yang swasta atau tapi saya rasa sih sama aja sih. Kan beda dengan lapas. Di sini kan program ya. Program bukan berarti yang seperti yang di lapas atau gimana ya. Mungkin kan bukan ya di sini kan pecandu, bukan ini. Jadi berbeda sekali ya. Rehabilitasi bukan di penjara gitu ya, Bro. Iya, betul. Bukan di penjara. Jadi sudah pasti tidak ada kekerasan. Ya walaupun diisolasi juga ya sama aja lah. Sebenarnya ditahan-tahan juga sih. Ya cuman dipisahkan. Dikondisikan. Cuman ya untuk kekerasan sih harusnya kalau di balai aman lah, di balai besar BNN atau di balai. Oke. Next bro, ada pertanyaan khusus untuk DJ Lexologi dari Grace Hindia di Parepare. Jauh sekali ini Parepare.
Saya penasaran apa sebenarnya yang membuat Mas DJ ini memutuskan untuk rehab. Titik perubahannya itu apa Mas? Gitu. Ya itu yang tadi saya udah jawab sih, mungkin Sister Grace nggak perhatiin. Kalau memutuskan untuk rehab awal ya memang dipaksa. Tapi di saat itu tuh udah di luar kuasa saya lagi. Makanya saya bersetuju, kan itu harus setuju ya. Saya harus setuju baru boleh masuk kan. Saya kalau nggak setuju ada kan. Ada inform konsen, surat persetujuan. Konsen dari saya kan baru saya boleh dibawa ke Cawang dan diproses dan seterusnya. Di saat itu ya kenapa saya milih ya karena ya itu ketakutan saya udah menjadi raksasa yang lebih besar daripada diri saya. Ketakutan saya dalam memanage keuangan, ketakutan saya untuk semua ya kartu kredit limit, ya mungkin kayak pinjol mungkin ya, udah di mana-mana satu aplikasi ke satu aplikasi, udah nggak bisa bayar lagi. Di ekonomi sih, kan pasti yang di saat itu kan kita nggak mungkin bisa hidup tanpa uang. Terus akhirnya ya di situ orang tua juga udah kan nggak mungkin kan kita terus-terusan minta uang orang tua uang terus kan bergantung kan. Itu kalau ada orang tua, kalau nggak ada ya kita terjerat itu ya sama. Saya juga pernah posisi itu, kartu kredit saya limit, pinjaman di mana-mana, terus saya udah ngomong udah mulai ngelantur, jadi saya pikir di saat saya ditanyakan, Ian kan nama asli saya Ian, kamu butuh pertolongan, kamu masuk rehab mau nggak? Ya saya mau di saat itu karena udah hancur banget. Ya saya rasa sama kayak teman-teman juga mungkin ada yang begitu kali ya. Cuman ya kalau bisa jangan tunggu sampai hancur gitu loh. Cuman nggak mungkin sih, pasti kapok dulu baru mau masuk sih. Berarti intinya mau dipaksa lebih dulu, entah nanti perkembangannya pasti ada perubahannya, gitu ya bro? Betul. Tapi di saat itu memang pasti saat paksa juga udah nggak bisa ngontrol lagi sih. Karena kita merelakan udah tahu diri. Kita udah, oh nih gue udah hancur nih. Jadi cocok ya ikrar berbunyi ya. Saya di sini sudah tidak berdaya lagi ya kan? Betul, ya ambil dari situ sih. Kemudian pertanyaan yang ketiga untuk Bapak Kepala, izin Bapak, apakah ada kemungkinan mantan pengguna jadi pengguna lagi? Silakan Bapak. Langsung saya jawab, ada. Jadi setelah rehab, pakai lagi saya katakan ada. Kalau dengan catatan ya, ada dengan catatan. Satu, tidak menjaga pemulihannya. Kembali ke circle yang lama, kembali ke PIC-nya, person in crime-nya, kembali kepada war story yang dulu. Ya war story bagaimana dia ketemu dengan cerita-cerita masa lalu, cara pakainya, cara ininya, ketemu dengan teman-teman lama, dipastikan itu lama, pasti akan pakai lagi. Bahkan masih ingat nggak bro, saya sampaikan, kalau lu mau bebas dari narkoba, seorang pecandu, kemampuannya hanya 3 detik. Yang kita kenal dengan apa? 3 second? 3 second split. Nah 3 second split. Kemampuan lu semua itu cuma 3 detik ketemu dengan PIC. Person in crime lo. 3 detik hitung, 1, 2, 3 cabut. Kalau enggak akan pernah bisa. Dan saya pastikan semakin lama lu stay dengan PIC, semakin potensi lu coba, semakin lu potensi dekat dengan zat, itu semakin besar. Hanya 3 detik. Lebih dari itu, testing power, testing system. Dan akhirnya apa? Potensi jatuhnya lebih besar. Tapi kalau 3 second split itu cabut ya saya kan lu nggak akan jatuh-jatuh lagi sih. Mau pakai tuh 2 3 cabut. Ada barang 1 2 3 cabut. Ketemu masalah itu ya cabut aja udah. Gitu ya daripada kita testing power akhirnya jatuh lagi gitu. Oke, baik kepada sahabat Bareta yang baru mungkin pertama kali dengar 3 second split gitu. Mungkin masih fase orientasi Bapak. Boleh teman-teman sahabat Bareta menghubungi profesional adiksinya atau konselornya masing-masing untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai 3 second split, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana kita melakukannya gitu. Teman-teman jangan khawatir, langsung bisa menemui konselor. Dan untuk sahabat Bareta yang berada di mana saja bisa langsung mengakses kami di www.radiobareta.com di kolom testimoni. Lanjut Bapak, masih ada pertanyaan kepada Bro Lexo nih, dari pemirsa live TikTok TVRI Kaltim dari @myu. Mau tanya dong, gimana cara menolak ajakan yang efektif ketika kita di lingkungan penggunanya itu sendiri? Ya itu tadi yang kayak Pak Bambang sebut tadi, kita kalau bisa 3 second split sih bagus ya. Udah tahu, lihat, nggak sampai 3 detik. Ya cabut, lebih bagus seperti itu. Ya kalau lebih lama ya pasti akan terpengaruh sih gitu. Kalau
Kalau langsung lihat ya langsung cabut. Tapi kan nggak semua, ya maksudnya nggak semua kayak contoh kita nih, kita DJ, kita klien kita pun mungkin ya, maksudnya saya nggak sebut nama, cuman kan pasti ada yang seperti itu. Nggak mungkin saya 3 second split, tinggal dibayar dong ntar, iya kan? Ya dengan cara ya tadi triknya itu kalau emang sendirinya mau nggak mau harus ada di lingkungan seperti itu, ya tadi seperti itu triknya ya itu kalau emang kita sendiri mau sembuh. Ya kita bohong aja, bohong demi kebaikan kita gitu loh. Kalau memang ada yang ngajak ya, kalau nggak ada yang ngajak ya kita tes power. Cuman kan nggak semua orang seperti saya, mungkin nggak semua orang profesi sama kan. Nggak seharusnya kalau emang nggak di dunia malam ya udah menjauh lah dari situ gitu loh. Kalau emang harus ke sana karena profesi, ya kembali lagi kalau ada yang ngajak ya bohong dengan kebaikan aja. Bro, saya kena lever nih bro. Bro, gue kena ginjal nih. Gue kalau pakai lagi gue udah divonis nih, nggak boleh ini. Kalau nggak gue bohong apa gitu. Jadi yang paling efektif sih itu. Kalau dia memang teman kita, dia udah tahu kita ada kondisi kesehatan, dia nggak bakal maksa. Kalau dia masih maksa, udah tinggalkan aja. Itu berarti udah nggak bener. Dia udah tahu nih kita misalnya hepatitis B, stadium 4 gitu atau apa gitu. Tapi tetap aja bro, udah nggak apa-apa, pakai sembuh kok, gleblek itu namanya. Ya udah mendingan nggak usah punya teman seperti itu gitu loh. Mendingan kita jauhin. Kalau memang kita sendiri ya punya kemauan untuk sembuh ya, setelah kita bohong masih aja dipaksa, ya udahlah, cabut, ngapain lagi gitu. Oke, jadi tetap ya pada keadaan terpaksa ketika kita harus bertemu dengan partner in crime pun kita harus ada preparationnya secara matang gitu. Betul, kalimatnya apa sih nanti saya ngomong apa gitu ya bro. Pasti. Ya. Sebelum nyampe udah pikirin, nih gue mau sakit apa ya yang mendukung sakitnya gue gitu. Soalnya itu di situ kita bisa menilai ini teman kita tuh simpati sama gue atau cuman mau ngajak gue happy bareng nih. Gue udah ngomong gue sakit tapi tetap aja masih ditawarin kan, ya berarti kan nggak bisa long term dong teman ini gitu loh. Kita bisa mikir dong gitu. Kecuali kitanya masih dibutakan sama zat ya, oh masih enak nih nggak peduli lah. Ya cuman kita coba tes pertemanan di situ gitu. Kalau kita udah ngomong biasanya teman yang walaupun dia make, dia ada hati nuraninya untuk nggak nyelakain kita. Ada menghargai gitu ya. Dia akan menghargai. Oh yaudah jangan deh kalau lu udah kayak gitu jangan deh gitu. Kalau saya kan selalu ngomongnya saya udah masuk rehab kemarin jangan deh gitu. Saya nggak bohong saya sakit gitu. Akhirnya teman-teman yang di saat itu masih make, oh jangan deh ntar lu masuk lagi gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka akhirnya nggak memaksa lagi. Gitu loh. Saya nggak perlu 3 second split, saya nggak perlu test power gitu. Cuman ya tapi tetap aja yang kalau belum kuat ya lebih bagus ya tadi itu langsung cabut aja gitu. Oke, nice. Bro dan Bapak Kepala, kita akan memberikan kesempatan kepada audiens yang hadir di sini untuk bertanya. Mungkin ada dari kita buka kesempatan 1 pegawai dan 1 klien untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, kayaknya ada nih, sister. Ya. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi yang beragama lain ya. Saya ada 1 pertanyaan untuk Bro Deji ya. Di sini rata-rata semua klien itu rindu dengan keluarga, anak maupun ibu, ayah, dan lain-lain. Apakah ada cara atau masukan untuk membuat untuk cara mengobati rindu yang seperti dulunya Bro pernah rasakan saat berada di sini? Apakah ada solusinya? Itu saja pertanyaan dari saya, karena pertanyaan tersebut sangat membantu bagi pemulihan kami di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you brother. Silakan Bro Lexio, gimana menangani kangen? Halo tadi bro namanya nggak kedengeran. Ya cuman untuk menjawab pertanyaan rindu itu ya sebenarnya tantangan paling besar kita sih itu sih ya. Pas masuk udah selain dibotakin gitu nggak tahu ketemu kanan kiri siapa kan. Terus handphone nggak ada. Kita nggak bisa hubungin keluarga sama sekali, kita nggak tahu orang tua kita di luar mikir apa, yang punya istri apalagi, punya anak apalagi. Kita nggak tahu selama, saya waktu itu 4 bulan ya Pak, pokoknya lama, kemudian itu pun harus disupervisi sama konselor baru ini kan. Cuman didampingi konselor, cuman tetap rindu banget. Beda banget rindunya sama di saat kita di luar.
Gitu loh, kadang-kadang konselor kita juga di saat itu kan yang ngingetin saya Bro Steve, ada konselor yang lain selain Pak Babang kan, Statik kan datangnya pas ini aja, pas konseling, cuman di saat Mayor on duty, dia sering bilang ke saya gitu loh, lu kangennya sekarang, pas kita di luar lagi make kangen gak? Padahal sama-sama satu rumah. Saya di saat itu masih punya istri 2, RI 1, RI 2 ya. Kangen banget, anak 2, umur sama. Kangen banget, gak ada hubungan sama sekali, gak ada istilah kata, telepon juga gak bisa. Tahu anak di saat itu masih umur berapa tahun nih? Setahun kayaknya baru, kecil banget, 2 tahun 3 tahun lah. Itu kecil banget, emang rindu banget ya. Cuman ya kita gak bisa ngapa-ngapain, cuman kita selama kita juga gak tahu. Di saat itu saya juga gak tahu saya berapa lama, time frame-nya itu berapa lama. Kita mau gimana ini gitu ya, rajin-rajin ke toilet lah paling bro ya, cuman gimana lagi maksudnya, maaf ya. Cuman kita nggak bisa, kita mesti ya jadi inget aja gitu loh, di saat kita di luar itu, kenapa kita nggak rindu gitu. Cuman di saat kita di dalam, kenapa tuh rindunya luar biasa. Kayak seakan-akan tuh kita udah mati gitu loh, di dunia lain, nggak bisa dihubungi. Kenapa gitu? Makanya pas di luar itu kita jadi lebih nanti, ya nggak lama lebih lah. Grateful lagi. Lebih bersyukur lah gitu loh. Lebih bersyukur lagi sih. Kalau sekarang ya nggak ada pilihan lain sih bro. Cuman itu doang sih. Nggak ada pilihan lain. Kecuali kalau ada conjugation atau belum. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya. Tapi pelayanan telepon kami lebih rutin lagi. Jadi 1 minggu sekali kalau tugas atau kriteria dari konselor tercapai maka bisa mengakses e-corner. Visit juga. Fisik bisa. Gitu. Ya tapi lebih inilah, hargain lah momen di sini, di saat gak ada, ya mungkin pasti kangen banget sih. Cuma nanti kalau di luar merepet juga gak kangen juga, mendingan nyantai dulu di sini. Ntar kalau yang merepet, susu belum dibayar, ya di sini kan gak ada, aman. Jadi ya nikmatin itu, pas keluar ya udah ngerasain zaman dulu, oh pas gue di dalam program tuh gue rindu banget, kenapa ya gitu loh. Tapi pas di luar, gue pas pakai sama teman-teman, gak pulang, dicariin malah nyebelin. Tapi pas di dalam kita rindu sama anak, sama ini, karena gak ada handphone. Mau rindu lagi di luar mungkin pas keluar jangan bawa handphone. Jangan bawa handphone, mungkin bisa kali ya. Gitu. Cuman ya untuk menjawabnya tadi pasti gitu bro. Pasti di dalam ini kita karena gak tiap hari kan, biasa kan kita nge-scroll. TikTok, lihat apa, pas di sini gak ada ya pasti otomatis rindunya ke orang yang terdekat dulu. Apalagi anak yang masih kecil-kecil. Yang punya anak kecil-kecil pasti banyak nih, baru lahir atau gimana kan pasti nggak ada hubungan sih, nggak ada hubungan sama anak ya pasti akan rindu lah gitu. Oke, thank you Bro Lexo. Tadi semoga cukup menjawab ya Arif ya. Gimana rasa kangen, berarti bareng-bareng kangen sama keluarga nih. Jadi grateful saja, yang ambil sisi positif yang ketika berada di sini gitu. Satu kesempatan untuk pegawai kepada bro dan sister yang ingin bertanya kepada narasumber kita, baik Bapak Kepala maupun Bro Lexo, disilakan. Ada? Silakan Sister Indah. Baik, saya Indah, saya staf di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Ingin bertanya kepada DJ Lexo, sebagai orang awam nih, misalnya kalau kita kan petugas nih, tapi kan mewakili misalnya sebagai orang awam, dukungan seperti apa atau sikap seperti apa sih yang kira-kira bisa mendukung Bro Lexo untuk mempertahankan pemulihan selama di luar kayak gitu. Jadi kita ini harus bersikap seperti apa sih kayak gitu. Apakah menanyakan kabar terus ataukah harus masih make enggak atau nanya-nanya terus kayak gitu. Kira-kira sikap seperti apa yang harus kita lakukan kayak gitu untuk bantu famili kita di luar untuk bisa mempertahankan pemulihannya. Terima kasih. Silakan Bro Lexo secara singkat. Ya, halo sis. Maksudnya sebagai orang awam tuh maksudnya menempatkan misalnya mantan pemakai itu keluarga sendiri gitu. Ya, misal teman atau keluarga harus bersikap seperti apa sih kira-kira menurut DJ Lexo yang nyaman untuk DJ atau yang bisa mendukung pemulihan kayak gitu. Apakah harus menanyakan kabar terus? Apa yang nyaman untuk ya kalau saya boleh titip maaf sis, boleh titip pesan sih buat mungkin kalau ada keluarga-keluarga di luar sana atau keluarga saudara kita yang di sini, keluarga atau sahabat sih, coba kurang-kurangin stigmanya aja sih, sama curiganya gitu loh. Kalau untuk ya maksudnya kayak kita tahu nih, maksudnya suami kita atau anak kita atau saudara kita dia pemakai, ya coba mungkin dirubah cara approach-nya gitu, maksudnya
ya jangan lebih banyak ke nuduh atau jangan banyak ke curiga, karena itu bikin ya mungkin ya, kalau saya sih pasti begitu ya, mantan pecandu pasti akan lebih cepat, ya maksudnya mentalnya down lah, lebih ini. Jadi mungkin kurang-kurangin stigmanya aja, lebih ke suportif aja gitu, lebih ke tanya gitu, gimana ini udah clean belum, gimana clean nggak, lebih ke friendly lah nanyanya, jangan lu pakai lu ya, pasti pakai, nggak mungkin lu masih kayak lebih, jadi kayak itu mengurangi labeling judgment labeling, gitu ya. judging ya, lebih mengurangi. Toh kita nggak bisa sih mengharapkan orang lain untuk ya menghilangkan stigma itu, label itu nggak bisa. Cuman kan kalau Minimal tadi dari keluarga pertanyaannya terdekat ke saya, sudah bisa mengurangi. untuk keluarga ya kurang-kurangin lah kalau bisa gitu loh. Ya coba mungkin tanya-tanya boleh gitu, gimana masih main nggak sama si A, sama si B gitu. Ya gitu aja sih, paling kalau dicurigain terus, di stigmain terus, dituduh terus, ya orang lama-lama juga pasti, ya itu jadi tantangan buat mereka gitu loh. Nggak pasti mereka pasti pakai lagi, tapi jadi mempersulit lah gitu loh. Baik, Seperti cukup itu sih. terjawab Sister Indah. Baik, seru sekali perbincangan kita pada siang hari ini Bapak Kepala dan Bro Lekso, akan tetapi kita ngomong-ngomong ternyata sudah 1 jam berada di sini dan masih menyimpan beberapa pertanyaan. Closing statement sudah harus Pak. Bapak, dari Bapak Kepala, pesan-pesan untuk sahabat Bareta yang sedang menjalani pemulihan dan keluarga yang sedang mendampingi pemulihan. Bapak silakan. Ya, pesan-pesan untuk yang sedang menjalani pemulihan, saya memastikan pemulihan itu ada, bukan hal yang mustahil, sesuatu yang bisa dicapai, sesuatu yang bisa diraih, dan bukan mimpi. Pemulihan itu realita. Pemulihan itu konkret, pemulihan itu bisa diusahakan, bisa diupayakan. Kemudian untuk keluarga, mulai membuka hati, pikiran dan perasaannya untuk menerima kembali keberadaan para klien yang akan kembali ke masyarakat, dan ya terima mereka sebagaimana adanya, dan dukungan positif, suportif, dan juga menerima keberadaan bahwa seorang pecandu adalah korban yang wajib untuk diselamatkan, ditemani, didampingi mulai hari ini dan sampai seterusnya gitu ya, karena memang mereka butuh dukungan dan butuh tempat, ruang untuk bisa diterima kembali di masyarakat. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala dan khususnya ke Bro Lekso. Telah datang dan hadir berbagi ilmu, sharing. Bapak juga sudah membagikan pengalaman secara khusus di talk show kita pada hari ini. Izin menutup acara talk show kita. Baik sahabat Bareta, memang waktu terasa cepat berlalu. Kita sudah di penghujung diskusi pada hari ini. Semoga diskusi dan obrolan kita mengenai kisah sukses dari DJ Lekso tanpa narkotika bisa memberikan pemahaman bahwa pemulihan nyata bisa kita jalani terus-menerus, bahwa di tengah kegelapan selalu ada cahaya harapan. Mari kita terus mendukung upaya pemulihan dan penanganan korban penyalahguna narkoba, serta memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang sedang menjalani pemulihan dan untuk bangkit kembali. Kisah DJ Lekso hari ini adalah bukti nyata bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang sukses sebagai DJ, tapi tentang keberanian, ketulusan untuk berani berubah, dan cinta yang tak terhingga untuk hidup lebih baik lagi. Ingatlah bahwa di setiap balik tantangan kita akan menemukan kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Temukan kekuatan itu dalam dirimu, kemudian jadilah berusaha untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah hadir sebagai jembatan harapan bagi banyak keluarga dan bagi banyak orang untuk bisa pulih dalam upaya rehabilitasi dan memberikan kesempatan yang kedua bagi mereka yang untuk berubah. Ingatlah bahwa kita semua adalah bagian dari solusi. Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli, minim stigma demi masa depan yang lebih cerah bagi mereka yang sedang berjuang untuk pulih dan produktif di tengah masyarakat. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan kami, silakan bisa mengakses di www.radiobareta.com dengan
mengklik menu testimoni yang ada di Radio Bareta. Kemudian kami juga selain daripada layanan rehabilitasi, kami juga membuka peluang untuk informasi rehabilitasi, layanan advokasi, layanan penjangkauan maupun dapat secara langsung bisa menghubungi call center kami di Balai Rehab BNN Tanah Merah. Demikian talkshow kita pada siang hari ini. Rehabilitasi mudah, gratis, dan berkualitas di daratan ibu kota Nusantara hanya di Bareta. Demikianlah program musik, ngobrol seru dan asik kita pada hari ini. Sahabat Bareta kembali bisa menemukan kami di platform media sosial kami @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat untuk berpartisipasi memberikan saran topik pada program musik kami selanjutnya pada menu testimoni di www.radiobareta.com. Dari Gedung Serbaguna Bareta, saya Aprilia, Bro Lexo dan Bapak Kepala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Terima kasih. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.